Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin bergerak dengan sangat volatile. Pergerakannya juga zigzag. Kita bakalan bahas kira-kira apa penyebabnya yang membuat kemarin kita melihat sentimen sangat negatif, tapi kemudian tiba-tiba kembali flip ke arah positif, dan kita melihat itu tercermin dari segi price action. Diikuti juga beberapa data dan berita yang menurut saya cukup penting untuk kalian simak, diantaranya adalah apa yang kira-kira sedang dilakukan oleh para paus Bitcoin di belakang layar, dan berbagai berita lainnya. So, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 1,66 triliun dolar atau naik sekitar 0,34%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat juga sebenarnya keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak terlalu signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. Dan menjadikan BNB sebagai top performer hari ini dengan kenaikan 1,18% menuju 323 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke berita dan data teman-teman, saya pengen ingatkan lagi untuk teman-teman yang merupakan traders, pastikan kalian tidak ketinggalan semua setup yang ada di berbagai aset kelas, teman-teman. 1-2 tahun terakhir kita melihat volatility itu tidak hanya di cryptocurrency, tapi berbagai aset kelas lainnya juga sedang berada dalam keadaan yang volatil. Di antaranya ada emas, ada juga forex, ada juga saham. Kita tahu semuanya melakukan pergerakan besar selama beberapa waktu terakhir. Sehingga kalau misalnya teman-teman terlalu terfokus ke kripto, sebenarnya kalian melewatkan banyak sekali setup di tempat lain. Nah, kenapa saya merupakan pengguna salah satu broker yang bernama XM di sini? Karena di sini disediakan fitur di mana teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas. Mulai dari cryptocurrency, ada juga forex, ada juga saham, indeks, komoditas, semuanya disediakan di sini dengan leverage 1000 banding 1, teman-teman. Jadi akan sangat sulit kalian temukan leverage ini di exchange crypto, di mana ada sampai 1000 banding 1. Dan berita baiknya lagi, di sini kalian juga bisa trading kripto dan leverage-nya hingga 1000 banding 1. Ini akan sangat sulit kalian temukan di tempat lain. Dan perlu kalian ingat bahwa broker XM ini sudah terregulasi dengan sangat jelas, ada multi regulasi di sini, sehingga dari segi keamanan menurut saya sangat baik. Saya pribadi juga sudah menggunakan XM cukup lama dan so far tidak ada masalah sama sekali. Nah, mereka memiliki lebih dari 1000 instrumen trading yang bisa kalian tradingkan, dan semua yang termasuk diantaranya adalah semua aset kelas yang sudah saya sebutkan tadi. Dan menurut saya ini akan sangat penting untuk kalian simak, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian merupakan seorang traders, pastinya kalian pengen ada platform yang bisa trading di semua aset kelas, sehingga kalian nggak perlu buka akun di banyak broker. Pengen yang bisa leverage yang besar, sehingga kalian juga mungkin bisa mendapatkan cuan yang lebih besar dengan modal yang tidak terlalu besar. Dan kebetulan juga mereka sedang mengadakan bonus deposit hingga 5.000 dolar, teman-teman. Caranya cukup simpel, kalian cukup mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah untuk kemudian mendaftar ke XM. Nah, rata-rata leverage yang disediakan di sini itu 1000 banding 1, tapi kalau khusus untuk kripto sebenarnya kalau misalnya kalian baca di sini, kalian juga bisa trading 24 jam dalam 7 hari seminggu. Nah, kalau misalnya di exchange lainnya, di kripto, itu biasanya kan leverage-nya paling sampai banter 75 kali gitu ya. Tapi kalau di sini bisa sampai 500 banding 1, teman-teman. Jadi ini jauh lebih besar. Kemudian tidak ada komisi yang perlu kalian keluarkan di sini, spread rendah dan tanpa rewards. Dan ini tentunya merupakan berita yang sangat baik, terutama untuk teman-teman yang merupakan seorang traders. So, kalau misalkan tertarik, langsung aja klik link yang ada di kolom description box di bawah untuk mendaftar ke XM. Dan kalian bisa langsung memanfaatkan fiturnya sekaligus mendapatkan bonus deposit hingga 5.000 dolar atau sekitar 75 juta rupiah. Oke, kita sekarang langsung aja masuk ke berita dan data, teman-teman. Pertama, saya pengen ingatkan dulu sebagai reminder saja bahwa malam hari ini, teman-teman, kita kemungkinan akan kembali melihat volatility at least di stock market Amerika Serikat dan juga gold, dan juga mungkin pair forex yang berkaitan dengan US dollar. Kenapa? Karena akan ada data non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat yang sudah pernah kita tahu juga sebelumnya merupakan headline utama untuk minggu ini.
Nah, ekspektasinya untuk sementara teman-teman adalah kita melihat ada kenaikan atau peningkatan 0,1% di unemployment rate dari yang 3,7% menjadi 3,8%. Nah, sekali lagi bagi saya, jika ini benar-benar terjadi, apalagi kalau misalnya kita melihat unemployment rate itu mengalami kenaikan yang lebih signifikan daripada yang diekspektasikan, alias kita misalnya naik ke 3,9 atau bahkan 4%, itu justru harusnya menciptakan semacam sentimen positif di market, terutama stok market Amerika Serikat dan juga mungkin gold gitu ya. Karena ketika hal tersebut terjadi, berarti market akan cenderung gitu ya, merasa bahwa harusnya persentase di mana The Fed akan melakukan cutting rates di tahun ini semakin besar. Karena berarti target si The Fed itu sudah semakin dekat, teman-teman. Di mana inflasi terus mengalami penurunan, mendekati target mereka di 2%, dan target yang lainnya adalah mereka pengen melihat ada pelemahan sedikit di labor market. Alias mereka pengen melihat ada peningkatan sedikit di angka tingkat pengangguran. Nah, jadi kalau misalnya kedua hal ini sudah terjadi, maka harusnya tidak ada lagi alasan bagi The Fed untuk tidak start melakukan cutting rates, teman-teman. Oke, jadi malam hari ini, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, kita berpotensi mendapatkan semacam volatility. Kemudian teman-teman, kita bakalan cek, kira-kira untuk top 500 Bitcoin rich list ini sedang pada ngapain gitu. Para paus Bitcoin ini sekarang pada ngapain. Kita bakalan exclude yang di bawahnya ada tulisan seperti ini, karena ini adalah walletnya para exchange. Kita mau melihat yang selain exchange. Transaksi besar bisa kalian lihat tidak jauh dari top 10. Bahkan di nomor 10, kalau bisa kalian lihat, ada transaksi sebesar penambahan 8.889 Bitcoin. Kemudian, kalau kalian scroll sedikit ke bawah, kalian akan temukan yang menambahkan 560. Di sini, dia secara akumulasi harusnya minus ya, karena ada menjual 1000 plus 500 di sini. Jadi, ya, secara total masih minus kurang lebih 500 Bitcoin. Kemudian kalau kita scroll lagi ke bawah, ada yang minus 700 Bitcoin, kemudian ada yang plus 731 Bitcoin, ada yang plus 649 Bitcoin, kemudian di sini ada minus 777 Bitcoin. Scroll lagi ke bawah, kalian akan temukan yang tambah 80 Bitcoin, di sini 151, plus 235, plus 19. Kemudian transaksi besar kembali terjadi di nomor 54, di mana ada penambahan 16.224 Bitcoin. Diikuti juga ada yang menambahkan 14.571 Bitcoin di nomor 58. Nomor 62 ada penambahan 12.858 Bitcoin. Kemudian kalian lihat ke bawah, nomor 65 ada penambahan 12.452. Nomor 64 ada penambahan 5.000 Bitcoin. Kalian scroll lagi ke bawah, ada yang nambah 645 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. So, teman-teman, tanpa saya perlu beritahu pun, kalian bisa ambil kesimpulan sendiri ya, bahwa top 100 Bitcoin rich list itu masih justru dalam keadaan akumulasi, teman-teman. Walaupun kita sekarang melihat start ada yang melakukan distribusi, ini mungkin adalah jumlah yang paling banyak yang pernah kita lihat selama beberapa bulan terakhir, di mana sudah ada mulai orang-orang melakukan distribusi beberapa ratus Bitcoin di beberapa wallet di sini kita bisa lihat. Tetapi jika kita bandingkan dengan yang melakukan akumulasi, angka yang melakukan distribusi itu nggak signifikan, teman-teman. Oke, sehingga kalau kita simpulkan secara akumulasi atau secara total, maka top 100 itu justru masih dalam keadaan akumulasi. Walaupun kita melihat Bitcoin sudah berhasil mengalami kenaikan dari kurang lebih 16.000 hingga sekarang kurang lebih area 40-an ribu, tapi rupanya tidak tertarik para paus ini untuk melakukan distribusi besar-besaran. Ya, kalau sekitaran profit taking itu adalah hal yang wajar. Mungkin seperti yang kita lihat di beberapa wallet di sini, melakukan distribusi kurang lebih beberapa ratus Bitcoin, itu hanya mungkin sekedar untuk profit taking gitu ya. Itu adalah hal yang wajar untuk kita lihat. Tetapi secara overall kita masih melihat mereka dalam keadaan akumulasi, justru kalau diakumulasikan. Nah, kalau misalnya kita lihat ke halaman kedua dan seterusnya, saya cukup yakin bahwa pasti akan jarang sekali yang melakukan distribusi dan justru lebih banyak melakukan akumulasi. Seperti nomor 133 di sini, penambahan 8.275 Bitcoin dan sisanya dalam keadaan hold. Halaman ketiga ada plus 7.684 Bitcoin, di sini plus 7.000, plus 6.720, 6.629, 6.360, 6.028 Bitcoin dan sisanya dalam keadaan hold. Halaman keempat, penambahan 5.501 Bitcoin, ada yang juga menambahkan 4.865, 4.806, 4.642, dan sisanya dalam keadaan hold. Sedangkan untuk halaman kelima, kita melihat juga ada penambahan 3.967 Bitcoin, kemudian sisanya dalam keadaan hold. Teman-teman,
Perlu kalian ingat sekali lagi bahwa akumulasi terus-menerus terjadi, tetapi tidak akan pernah akan ada supply baru yang bisa masuk atau diciptakan. Maksimal 21 juta Bitcoin sampai kapanpun. That's why Bitcoin merupakan salah satu aset kelas yang sangat powerful, yang harganya secara eksponensial terus mengalami kenaikan, karena memang supply-nya tidak bisa ditambah, teman-teman. Sedangkan demand-nya selalu ada gitu loh. Belum lagi akan ada katalis di mana kita akan melihat spot Bitcoin ETF itu di-approve, diikuti juga dengan halving yang akan terjadi nanti, membuat supply juga semakin menipis, artinya supply baru yang masuk ke market itu semakin menipis karena kan rewards para miner itu dipotong setengah gitu. Sehingga semua itu akan membuat harusnya tahun 2024 dan 2025 menjadi tahun yang sangat baik untuk kita-kita yang merupakan investor cryptocurrency. So, sudah siapkah kalian dengan senario di mana kita akan break ke all time high yang baru di tahun ini dan juga ke cycle top mungkin di tahun 2025? Tentunya juga kita harus tahu bahwa akan ada potensi juga gitu ya, semacam selling off ketika kita melihat spot Bitcoin ETF itu benar-benar di-approve, seperti yang dibicarakan oleh sebagian orang bahwa ini bisa aja sebagai buy the rumor, sell the news type of event. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak setuju dengan hal tersebut. Saya pribadi mengatakan secara jujur, saya nggak tahu apa yang akan terjadi setelah spot Bitcoin ETF itu di-approve. Apakah kita akan mendapatkan sell off, apakah kita akan mendapatkan pump, who knows. Dan tidak ada yang mampu menggaransi ke kalian juga apa yang akan terjadi berikutnya. Tetapi yang saya tahu satu, teman-teman, bahwa baik spot ETF itu di-approve tanggal 10 Januari ini atau tidak akan mempengaruhi portofolio saya. Why? Kita asumsi kalau misalnya ditolak, teman-teman, dan kita mendapatkan sell off. Kembali ke mungkin area 30-an ribu dolar. Lalu, apa yang membuat kalian merasa kalian harus menjual Bitcoin kalian? Secara fundamental semuanya masih sama, teman-teman. Hanya saja ETF-nya yang ditolak. Dan itu pun masih ada berbagai aplikan lainnya yang menunggu keputusan beberapa bulan setelah ini. Di bulan Maret, bulan April masih akan ada final deadline untuk beberapa aplikan lainnya. Bisa saja di-approve pada saat itu. Jadi, kalau kita melihat ciri-ciri yang ada, teman-teman, seperti yang juga disampaikan oleh si ETF analis ini bernama Eric Balchunas, yang sering juga dijadikan referensi oleh banyak sekali orang, dia itu sudah mengatakan bahwa banyak sekali indikasi yang menunjukkan bahwa spot Bitcoin ETF itu harusnya sudah bakalan di-approve. Seperti salah satu contohnya tweetnya di sini, things you probably don't do if you are going to deny or delay. Jadi ini adalah statement kunci yang perlu kalian tahu, tidak perlu kalian baca terlalu signifikan di sini. Nggak perlu baca sampai habis. Intinya, bahwa ada pertemuan lagi dari SEC dengan para exchange Nasdaq, CBOE, NYSE untuk finalize comments on the 19B4S submitted by the Bitcoin spot ETF issuers. Jadi hal ini dikatakan oleh Eric Balchunas adalah clue lagi berikutnya bahwa sepertinya ini adalah hal yang tidak mungkin kalian lakukan kalau misalnya mereka akan melakukan penolakan atau delay. Nah, jadi untuk sementara, teman-teman, semua clue merujuk ke arah di mana bulan Januari ini spot Bitcoin ETF kemungkinan bakalan di-approve. Tapi kalau toh ditolak, bagi saya portofolio saya tidak akan berubah. Justru itu saya jadikan peluang kembali untuk menyerok gitu. Tapi kalau di-approve, ya juga portofolio saya tidak berubah. Saya juga tidak buru-buru untuk melakukan taking profit sebelum kita menuju ke all-time high yang baru. Jadi kalau kita merupakan investor, teman-teman, sebenarnya apa yang kita lihat di sini itu tidak akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan selama mungkin beberapa bulan ke depan. Toh kalau ditolak nanti kita kemungkinan akan rebound lagi ke atas karena antisipasi mungkin akan di-approve di bulan April atau Maret gitu kan. Diikuti juga akan ada halving yang tentunya akan menciptakan sentimen positif. Jadi teman-teman yang merupakan investor jangan mudah panikan gitu loh. Kita itu sekarang harus bersyukur masih dikasih kesempatan untuk membeli Bitcoin di harga beberapa puluh ribu. Saya secara pribadi meyakini bahwa beberapa tahun ke depan, beberapa tahun dari sekarang, kalian akan sangat sulit gitu untuk bisa membeli lagi Bitcoin, mungkin di sekitaran harga 20-30 ribu. Itu udah bisa jadi tidak mungkin terjadi.
Apalagi kalau kita bicara satu dekade ke depan. Misalnya kalian berbicara soal 2030-an misalnya. Saya rasa kalian akan sangat bersyukur kalau misalnya kalian sempat membeli Bitcoin di harga sekarang. Karena pada saat itu mungkin harga Bitcoin sudah mainnya 6 digit gitu. Bisa aja sudah sekitar 200.000, 300.000 dolar per satu Bitcoinnya. Artinya itu adalah kurang lebih 10x dari harga yang kita lihat sekarang. Dari segi perhitungan apapun itu adalah deals yang sangat baik teman-teman. 10x dalam kurun waktu, kita anggap satu dekade deh gitu. 10x. Berarti per tahunnya kalian menghasilkan return 100%. Kalian mau investasi di mana seperti itu teman-teman? Saya rasa tidak akan kalian temukan. Oke, kecuali mungkin altcoin. Tapi itu datang dengan resiko yang juga lebih tinggi. Tapi kalau kita bicara soal aset kelas lainnya, misalnya di stocks, atau misalnya di forex, atau misalnya di komoditas, kalian pasti tidak akan temukan sebuah aset yang bisa menghasilkan kalian returns 10x gitu ya. Dengan resiko yang relatif kecil, dalam kurun waktu satu dekade. Ya, adalah mungkin beberapa saham yang mampu mendapatkan returns tersebut, tapi tidak banyak teman-teman. Dan itu pun kalian harus hoki banget mampu menebak stok mana yang akan melakukan itu. So, bersyukurlah kalian yang sudah sempat untuk berinvestasi mulai dari sekarang. Gitu ya. Nah, teman-teman, kita akan bahas sekarang ke chart. Dan satu statement yang mungkin bisa menggambarkan market dalam beberapa hari terakhir adalah market sedang sangat choppy, teman-teman. Pergerakannya sangat zigzag, oke? Wick berada di mana-mana. Dan ini, sekali lagi, adalah sebuah keadaan yang sangat-sangat tidak baik untuk para traders. Ini tidak kondusif untuk kita lakukan trading, teman-teman. Sehingga ini kenapa saya sampaikan di beberapa video terakhir sebenarnya, saya itu melihat Bitcoin sekarang itu lebih hanya untuk sebagai parameter gitu. Tentang apa yang akan dilakukan oleh kripto berikutnya kira-kira. Tapi saya lebih prefer untuk mencari setup di altcoins. Why? Pertanyaannya. Sekali lagi, jawabannya simpel karena di altcoin itu banyak sekali setup yang jauh lebih rapi, risk-to ratio-nya jauh lebih baik daripada di Bitcoin. Kalau kalian memaksakan trading di Bitcoin, terlebih lagi kalian merupakan short-term traders, gitu ya. Kalian kemungkinan beberapa hari terakhir ini akan sangat kesulitan untuk dapat setup yang baik, teman-teman. Kalaupun dapat setupnya, kemungkinan akan terkena stop loss. Why? Karena banyak sekali wick-wick seperti ini berkeliaran, teman-teman. Yang kemungkinan akan menjemput para stop loss. Jadi pergerakannya sekarang sangat zigzag, teman-teman. Dan saya expect hal ini akan terus berlanjut sampai tanggal 10 Januari nanti. Kalau misalnya memang belum ada keputusan sebelum tanggal 10 Januari, maka 10 Januari akan menjadi klimaksnya, teman-teman. Apakah pada akhirnya SEC akan kemudian mendeny salah satu aplikan spot Bitcoin ETF, atau pada akhirnya diputuskan semuanya bakalan di-approve. Nah, sampai pada saat itu terjadi, kemungkinan kita akan melihat Bitcoin akan pergerakannya sangat choppy seperti ini, karena sentimen di market sekarang sangat mix gitu, teman-teman. Dan bisa berubah dengan sangat cepat. Kita melihat kemarin sentimennya sangat negatif gitu ya, karena ada bukan fake news ya, tapi sebuah statement dari seorang analis yang kita juga nggak ngerti, nggak tahu, nggak kenal siapa analisnya, mengatakan bahwa sepertinya spot Bitcoin ETF itu bakalan di-deny. Satu statement dari analis tersebut saja sudah mampu untuk membuat kita drop seperti ini. Tapi kemudian market kembali menyadari, loh, itu kan cuma satu analis gitu, tapi ada analis juga yang lain juga yang menyampaikan bahwa clue semuanya merujuk ke arah spot Bitcoin ETF itu bakalan di-approve. Nah, kita kemudian kembali rebound. Nah, who knows apa yang akan terjadi berikutnya, apakah kembali akan ada FUD, saya juga tidak tahu. Tapi pada intinya, teman-teman, kalau misalnya kita bicara soal price action di Bitcoin, untuk sekarang, saya berani mengatakan bahwa ini bukan situasi yang kondusif untuk short-term traders. Gitu ya, jadi saya lebih prefer untuk tidak melakukan apapun sekarang. Terserah teman-teman mau mengatakan saya terlalu banyak wait and see, ya memang itu yang saya lakukan gitu. Saya tidak merasa wajib gitu ya untuk setiap hari berada di market. Saya cuma perlu menunggu setup yang menurut saya probability-nya tinggi kebenarannya, saya ambil di sana. Kenapa saya harus memaksakan masuk ketika saya tidak menyukai setup yang saya lihat? Terlebih lagi pergerakan market choppy seperti ini. Tetapi in the end of the day, teman-teman, semua
akan bergantung nanti ke keputusan spot Bitcoin ETF. Sekali lagi, ekspektasi saya adalah jika spot Bitcoin ETF itu bakalan di-deny di tanggal 10 Januari nanti, atau bahkan sebelum tanggal 10 Januari akan ada keputusan di-deny atau di-approve, kita asumsikan deny dulu ya. Kalau ditolak, maka saya expect kita pasti akan break di bawah area 40.000. Oke? Area yang kemungkinan bakalan dituju adalah 35 sampai 38.000. Ini adalah first target gitu, teman-teman. Dan saya rasa ini akan kita tuju dan kita akan melihat reaksinya dari sana seperti apa. Kalau cuma sekitar week ke bawah tidak masalah, tapi kemungkinan kita akan stabilize di sekitaran area 35 sampai 38.000. Tetapi kalau sampai di approve, maka kita bisa mendapatkan ada boost gitu ya. Kemungkinan membuat Bitcoin nyampe ke area 48 sampai 50.000 dolar. So, semua orang yang melakukan swing trading selama beberapa hari ke depan, itu resikonya menurut saya sangat tinggi. Karena pergerakan market akan sangat ditentukan oleh keputusan dari SEC. Jadi kalau kalian misalnya hanya memanfaatkan technical analysis selama beberapa hari ke depan, menurut saya itu sedikit kurang bijak gitu ya. Karena yang akan menggerakkan market secara besar-besaran dalam beberapa hari ke depan itu adalah keputusan dari SEC. Nah, berangkat dari pengetahuan itu juga, berangkat dari pengetahuan bahwa saya tidak bisa mengontrol market. Pertama. Yang kedua, market akan sangat bergantung kepada keputusan SEC yang saya juga pribadi nggak tahu apa keputusannya. Maka saya lebih prefer untuk wait and see terlebih dahulu, teman-teman. Terkecuali memang ada setup yang sangat rapi, yang sangat baik, yang bisa saya manfaatkan selama beberapa hari ke depan, itu mungkin akan saya ambil. Tapi saya perlu yang rapi gitu, teman-teman. Bukan yang modelnya seperti ini. Yang banyak wick di mana-mana. Tapi kalau kalian tanya saya, kalau kok biasnya sekarang seperti apa? Saya pribadi cenderung merasa bahwa kita akan melihat Bitcoin start untuk kembali merangkak naik ke atas di sini. Tapi kalau kalian perhatikan teman-teman, kita sepertinya itu kehadang sebuah trend line gitu loh. Dan ini akan menjadi trend line tentunya sangat krusial. Kalau misalnya ternyata kita mampu break di atas area tersebut, kita kemungkinan akan melakukan kenaikan dan minimal nyampe ke area high terakhir di sini. Ya, tapi untuk sementara short term, saya merasa kita akan melihat Bitcoin untuk kembali mencoba merangkak naik ke atas. Kalau di video kemarin saya sampaikan kita akan minimal nyampe ke area ini, itu sudah tercapai, dan break sedikit di atas, itu juga sudah tercapai. Oke, nah untuk sekarang kita melakukan rejection di sini, kemudian kita start untuk drop kembali ke area demand terakhir, dan kita mendapatkan ada reaksi teman-teman berupa dua candle dengan wick yang sangat panjang di bawah menunjukkan ada buying pressure di sini. Itu adalah indikasi yang baik yang membuat saya merasa kita akan kemungkinan kembali start merangkak naik, minimal kembali ke area trendline di sekitaran area 44.400 di sini, yang kalau mampu kita break, tentunya kita akan kembali ke area high terakhir di sekitaran 45.900-an. Oke, so saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye.